Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wa la siwa fa syukri lahu subhanahu wa sana'i. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada malam yang insya Allah penuh berkah ini dalam sebuah kegiatan yang tentu akan bisa mengundang ridhonya Allah serta rahmat kasih sayangnya Allah dan juga maghfirah pengampunan bagi kita selaku hamba-hamba yang pernah atau bahkan banyak melakukan dosa. Ketika kita berbuat dosa, kita menjadi kotor dengan kotoran dosa. Berdosa lagi, bertambah kotor lagi. Berdosa lagi, bertambah kotor lagi. Untungnya Tuhannya kita itu Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang senantiasa tetap sudi untuk menerima hamba-hambanya yang sudah kotor karena kotoran dosa. Tetap Allah izinkan kita untuk memasuki rumahnya. Bahkan Allah lah yang tentunya menggiring kita semua untuk berkumpul di dalam rumah Allah ini, Baitur Rahman, rumah zat yang maha pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Sebagaimana masjid ini namanya Masjid Baitur Rahman, ya, artinya rumah Allah yang maha rahman, yang maha pengasih. Maka insya Allah kita selalu menjadi hamba-hamba yang senantiasa dikasihani olehnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini adalah caranya Allah untuk membersihkan kita kembali, untuk mengharumkan kita kembali, untuk membuat kita menjadi dekat lagi kepadanya. Orang-orang pilihanlah yang bisa memasuki masjid ini. Tidak semua orang mau memasukinya. Bahkan ada sebagian orang ingin, tapi masih ada beberapa halangan untuk bisa memasukinya. Sekarang alhamdulillah kita sudah lulus seleksi. Kita sudah berhasil untuk menjadi orang-orang yang terpilih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal-amal yang kita lakukan. Allah mengampuni berbagai macam dosa yang pernah kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepada kita rasa restu, ridha dan juga cinta darinya. Amin, Allahumma amin. Hadirin sekalian, untuk menambah keberkahan, mari kita membaca kitab tasawuf yang memang setiap kali kita berjumpa di sini, kitab tasawuf inilah yang kita baca dengan judul An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, yang artinya nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan, karya seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang atau pengumpul Ratib Al-Haddad. Ada sebuah bab di sini yang berjudul Salahul Qalbi wa Taqwimuhu. Salahul Qalbi wa Taqwimuhu.
keindahan hati dan cara memperbaikinya. Dari judulnya kita sudah mengerti sedikit banyak mengenai apa yang akan dibahas. Di sini beliau akan memaparkan kepada kita seperti apa hati yang baik itu dan bagaimana tata cara untuk membenahi hati yang kita miliki. Sebab tampang kita di hadapan Allah itu sesuai hati kita seperti apa. Wajah kita adalah tampang kita di hadapan sesama manusia. Begitulah juga pakaian kita, tutur kata kita, itu penampilan kita di hadapan manusia. Adapun di hadapan Allah, semua itu menjadi nomor yang kesekian. Karena paras kita di hadapan Allah itu adalah seperti apa hati yang kita punya. Kalau hati kita bersih, hati kita suci, hati kita bagus, maka kita tampan bagi Allah. Kita indah di mata Allah. Tapi sebaliknya, kalau hati kita busuk, hati kita tidak baik, hati kita menyimpan banyak penyakit, hati kita sombong, kalau beribadah ingin jadi puji, atau kalau dipuji orang atas ibadah yang kita lakukan, kita berbangga diri. Lihat orang lain senang, kita tidak senang, kita iri hati. Lihat orang lain susah, kita malah bahagia, menari di atas kesusahan orang lain. Itu tanda bahwa hati kita sedang tidak baik-baik saja, atau justru memang sudah sangat busuk, banyak kotorannya. Maka di mata Allah kita adalah hamba yang busuk, hamba yang buruk, hamba yang tidak baik. Tempatnya bukan surganya Allah, karena Allah terlalu indah untuk dikotori oleh orang-orang yang memiliki hati yang kotor. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jadi hati ini adalah anugerah dari Allah, bahkan anugerah paling mahal yang kita miliki. Hal termahal yang kita punyai adalah hati sanubari, sehingga harus kita perjuangkan dan kita pertahankan kebagusannya dan kebersihannya, lebih ketimbang kita menjaga kendaraan kita yang mewah. Mungkin kayak kita kalau punya barang mewah, Pak, atau bahkan tidak harus yang mewah, tapi kita suka. Kayak kalau lebaran, sarungnya baru, belinya mahal lagi 450.000. Nak duduk, mikir-mikir dulu di mana, Pak, tidak sembarangan. Kalau sudah datang sholat idnya terlambat, Pak, di luar, mah kau dapat tempat duduk di luar puno, dalam penuh. Tidak masalah kalau urusan panas nih. Tapi masalahnya sarung nih mahal, bagus, masih sayang. Bahasa Palembang dinginnya masih kemingsun. Dijaga betul. Habis sholat id ada yang ngajak mampir makan ketupat, pikir-pikir jangan sampai tumpah kena sarung nih. Apalagi sarung itu putih. Belum lagi, Pak, orang punya kendaraan, apalagi kendaraannya baru, jangan sampai lecet. Kalau ada anak-anak main dekat mobilnya, main bola, dimarahin, main sana, nanti kena mobil. Kenapa dimarahi anak-anak itu main bola? Takut kena mobil dia yang baru. Wajar, itu manusiawi. Jadi jangan kita tak tahu bahwa yang paling mahal itu bukan semua itu, tapi adalah hati kita. Makanya harus senantiasa kita jaga melebihi harta benda yang kita punya. Fawajabal ihtimamu bihi wa sarful inayati ila salahihi wa taqwimih. Kata Al-Imam Al-Haddad di sini, harus kita itu memperhatikan hati kita, dijaga betul-betul. Dan kita juga harus senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya dan untuk memperindahnya. Kayak kalau kita punya rumah kan dikit-dikit berdandan. Bosan cat warna itu ganti cat baru, biar apa? Biar lemak ningoknya. Maka hati kita
adalah perkara yang lebih penting untuk kita urus. Kalau urusan dunia saja harus kita urus, apalagi kalau urusan hati, karena nasib kita di akhirat juga itu tergantung hati kita seperti apa. Jadi terkait nasib kita di akhirat ini tidak ada tawar-menawar padanya. Wa huwa a'ni al-qalb, yaitu hati kita. Sari'ut taqallubi katsirul ittirab. Beliau katakan bahwa hati manusia itu seringkali berubah-ubah. Hati manusia itu, kata beliau, seringkali berubah-ubah. Sampai dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, di akhir zaman nanti ada orang berpagi hari dalam keadaan beriman, tapi sore dia sudah jadi orang kafir. Kok bisa? Itulah perkara hati. Sari'ut taqallubi wal ittirabi. Sering berubah-ubah hati kita ini. Kalau dalam bahasa Arab itu taqallaba yataqallabu taqalluban. Artinya berbolak-balik, berubah-ubah. Hati kita bahasa Arabnya qalbun, menjadi bahasa resapan dalam bahasa kita jadi kalbu. Qalbun, ma summiyal qalbu qalban illa litaqallubihi. Hati itu dinamakan kalbu karena dia sering berubah-ubah. Gak pengen kesini, tahu-tahu dak jadi kesana be. Pengen sedekah, akhirnya mikir dak usah aku ada butuh, ada perlu. Pengen baca Quran, saat mendengar kajian anjuran isi bahwa anjuran mengenai membaca Al-Quran, pengen baliknya aku nak baca Quran sebanyak-banyaknya. Nyampe di rumah lain cerita lagi. Begitu. Saat mendengar ceramah ancaman orang yang melakukan perbuatan dosa, demi Allah tak akan lagi aku gawe ke itu. Tapi ternyata lewat 2-3 hari tersenggol lagi. Mengapa bisa begitu? Itulah perkara hati. Makanya harus kita benahi selalu, harus kita permak terus-terusan hati itu. Jangan bosan-bosan, teruskan. Di antara caranya apa? Nanti akan dibahas tentunya. Nah, kalau kita mau kasih kisi-kisinya, tentu untuk memperbaiki hati ya baca Al-Quran tadi, zikir, duduk dengan orang yang hatinya baik, ketularan hati kita juga jadi baik. Kalau duduk sama orang yang sering hasud, kita pun akan jadi tukang hasud. Pasti itu. Iya. Duduk sama orang yang sering sukanya iri hati, lama-lama kita pun jadi pendengki. Pasti. Bagaimana tidak, orang pendengki itu pasti mulutnya ngoceh yang negatif. Akan tertular kepada kita. Lama-lama kita pun menjadi seperti dia. Makanya penting cari teman yang baik, terkhusus yang hatinya baik. Biar kita pun menjadi orang yang perilakunya baik, tutur katanya baik, karena isi hatinya juga baik. Dalam riwayat dinyatakan al-ina'u billati fihi tundahu. Wadah itu akan menuangkan isi yang ada di dalamnya. Ada teko. Kalau teko itu isi susu, kita tuang, yang keluar pasti susu. Adapun kalau teko itu isinya air comberan, kita tuang, sama, pasti juga isinya air comberan. Seperti itulah hati kita, yang mana corongnya adalah lisan, mulut. Kalau mau tahu orang itu hatinya bagus atau tidak, lihat mulutnya bagus dak, bukan bentuk mulutnya, bukan. Ucapannya, tutur katanya, komunikasinya seperti apa. Maka itulah wajah yang terselubung di dalam hatinya. Jadi kalau nak naui orang itu baik atau tidak, lihat ucapannya apa, positif terus atau kadang-kadang ada negatifnya, atau seringlah negatifnya ketimbang positifnya. Kalau duduk sama dia tuh, wah, yang diingat Allah terus.
dikit-dikit nasihat, dikit-dikit kalam salah, dikit-dikit Al-Quran. Omongannya bagus. Kadang-kadang kalau kita suntuk ngedeket di dia minta nasihat, dapat pencerahan. Itu orang baik itu. Ramah tamahnya Masya Allah. Bukan sebagai penjilat, bukan. Orang kalau ngejilat ketahuan kan. Ini tidak. Polosan saja. Apa adanya. Adapun orang yang tidak baik, kita duduk sama dia sebentar, sisip 3-4 orang udah disebut. Bukan hal baik yang ada pada mereka, hal yang tidak baik, ghibah, menggunjing, mengumpat. Kenapa dia bisa begitu? Kalau duduk sama dia tuh bawaan hati panas tuh lah. Ngapo ngatoi sianu, kita terbawa juga gara-gara dia. Gara-gara cerita-cerita yang ada dibawakan olehnya dengan cara yang tidak baik, kita pun terpancing akhirnya. Ikut marah, ikut tak suka dengan orang-orang yang dia sebut atau yang dia ghibahi. Nah, ini orang negatif, ini tidak baik, ini jauhi. Karena hatinya tidak baik, jangan sampai kita tertular. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yad'u ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi Muhammad sering kali berdoa dengan doa sebagai berikut. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang mengubah-ubah isi hati, yaitu Allah. Tsabbit qalbi ala dinik. Mantapkanlah hatiku atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan dan mengubah-ubah isi hati, tolong mantapkanlah hatiku atas agamamu. Ini doa bagus ini. Nabi sering pakai doa ini. Boleh kita pakai. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta sama Allah agar hati kita terus dimantapkan atas kebenaran, atas kebaikan. Karena maaf Pak, hidup ini banyak ujiannya gitu. Iya. Ada orang dapat ujian megang harta anak yatim, Pak. Megang harta anak yatim, ujiannya besar. Besar ujiannya. Ya masalah uang. Kalau sudah sangkut paut duit ini besar tuh loh, Pak. Ya, kalau sudah sangkut paut dengan uang berat tuh lah pokoknya. Masalah kecil. Tapi kalau sangkut paut dengan duit jadi urusan besar, baca. Nah, ini pegang harta anak yatim. Masih kecil, masih 10 juta. Bisa bertahan dia. Oh ini harta anak yatim, tidak boleh diganggu. Harus dijaga. Allah berfirman, masih ingat nih firman Allahnya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, sesungguhnya mereka itu telah memakan api dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Tidak boleh ini disentuh harta anak yatim. Ya ada sumbangan lagi Pak. Tambahan saldo 20 juta jadi 30 juta di tangan. Masih Pak kuat. Akhirnya cair lagi Pak 10 Muharram 50 juta tambahan jadi 80 juta. Mulai hatinya bimbang. Kalau ku ambil 1 juta tidak berkurang gino. Kalau aku pakai 1 juta, iya mungkin aku juga berhak lah. Kan saya berjasa menjagakannya. Toh juga tidak ada yang tahu. Insya Allah Allah memaafkan. Kecil, cuman 1 juta dari 80 juta yang ada. Toh juga nanti tambah lagi. Mulai ada bisikan macam-macam. Tuh bimbang hatinya, berbolak-balik. Iyalah, tidak apa-apa. Jangan harta anak yatim. Tidak apa-apa, jangan harta anak yatim. Banyak bisikan dalam hatinya. Sampai akhirnya, kalau dia tidak dijaga oleh Allah, dilajukannya. Iya, dilajukannya. Kalau sudah pecah telur sekali maksiat itu, sisip atau potensi besar dia bakal ngulang lagi. Jangan coba-coba lakukan keharaman. Jangan coba-coba. Sekali pecah telur, ketagihan lagi. Apalagi urusan duit. Dahsyat.
serem. Apalagi masalah uang masjid. Uang masjid berat, Masya Allah. Amanat. Alhamdulillah. Kalau kita masjid udah banyak kegiatan, Masya Allah, ada pengeluarannya. Ada Pak, maaf, sebagian masjid saldonya besar, tapi kegiatan tidak kasih. Saldonya besar, ratusan juta, tapi kegiatan tidak ada. Nah, itu ujian bagi pengurusnya. Kasih kegiatan majelis taklim, tidak ada kegiatan zikir bersama, tidak ada. Cuman kegiatan sholat berjamaah, kemudian sholat Jumat, itu saja. Akhirnya saldonya numpuk, tidak terpakai. Bangunan sudah oke, tidak lagi butuh kecuali perawatan yang kecil-kecil. Listriknya pun ada sosial dari pemerintah, tentu harganya pun tidak besar. Itu ujian buat pengurusnya. Iya, itu ujian buat pengurus. Ada kasus sampai beberapa, la ilaha illallah. Ya masalah hati tadi. Makanya kita perlu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balik isi hati, tolong mantapkanlah hatiku atas agamamu. Begitu. Seorang dai, seorang pendakwah tahu bahwasanya dakwah itu harus ikhlas. Hatinya pun kadang-kadang ayolah, niatlah sedikit untuk cari dunia, niatlah sedikit untuk cari martabat, niatlah sedikit untuk cari pencinta, niatlah sedikit untuk cari pengikut, niatlah sedikit untuk ini dan itu. Banyak bisikan, kalau Allah tak jaga, ambles. Makanya kita butuh berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Banyak dalam realita kehidupan itu, semua tanpa terkecuali ada ujian dalam kehidupan yang tipenya seperti itu. Maka minta kepada Allah supaya hati kita senantiasa Allah jaga dan Allah mantapkan atas ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Wa yaqul, dan Nabi pun bersabda, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati itu terdapat di antara dua jari jemarinya Allah. Maksud hadis ini bukan artinya Allah itu punya jari. Ini peribahasa. Ini kata pinjaman supaya kita manusia bisa memahaminya lebih detail, lebih mengena penyampaiannya. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya semua hati manusia itu ada di antara dua jari jemarinya Allah. Insya'a aqamaha wa insya'a azaghaha. Kalau Allah ingin, Allah akan meluruskannya, dan kalau Allah ingin, Allah juga bisa saja untuk menyesatkannya. Karena itu hati ada di genggaman Allah. Jadi mudah betul bagi Allah untuk membuat seseorang itu jauh dari kebenaran, dan juga sangat mudah bagi Allah untuk membuat seseorang itu senantiasa dalam kebenaran. Makanya serahkan hidup kita kepada Allah. Jangan ngerasa kita tuh aman lah kalau aku nih. Insyaallah lah kalau aku nih setiap hari di masjid, masuk betul masjid. Insyaallah daklah hatiku itu sampai tersesat, sampai terombang-ambing dalam kemaksiatan. Insyaallah tidak kalau aku. Jangan sampai ada itu dalam hati kita. Itu kalau tidak salah ada ancaman dalam hadis. Orang yang merasa aman bahwa dirinya atau hatinya tak akan pernah tersesat, Allah akan sesatkan hatinya. Kenapa? Karena ketika itu dia menyerahkan dirinya, menyerahkan urusannya, bahkan menyerahkan hatinya kepada pribadinya, bukan kepada Allah. Allah hukum dengan hukuman yang setimpal. Dia merasa aman, hatinya tidak bakal sesat. Allah sesatkan sebagai hukuman dari apa yang ada di dalam hatinya itu. Makanya terus doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya Rabb. Wa kana alaihi salam idza halafa wajtahada fil yamin yaqul la wa muqallibal qulub.
Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau bersumpah, kalau beliau itu ingin menegaskan apa yang beliau sampaikan, beliau berkata, la wa muqallibal qulub, sungguh tidak, demi zat yang membolak-balikkan isi hati. Maksudnya demi Allah. Jadi Allah itu kadang-kadang Nabi Muhammad sebut dengan muqallibul qulub. Apa? Yang membolak-balikkan isi hati. Jadi jangan sampai hati kita tuh tidak terjaga karena Allah tak jaga, tersesat akhirnya. Ya banyak kejadian orang-orang terdahulu yang sebenarnya sudah masya Allah, tapi akhirnya tersesat. Sampai dikisahkan Pak, ada seseorang ulama terkenal betul. Cuman Al-Fakir lupa saja namanya siapa. Bahkan ini adalah ulama yang notabene adalah guru besar, Syekhul Masyayikh, guru dari semua guru. Jadi ulama-ulama besar yang ada di masanya murid beliau. Ulama-ulama terkenal dan hebat di masanya muridnya beliau itu. Baik orangnya, alim, luar biasa lah, tidak bisa diungkap lagi sudah dengan kata-kata. Tapi subhanallah, suatu ketika beliau ini memandang orang kafir dengan pandangan tidak baik. Ya, lihat orang kafir, ini dasar orang kafir, calon penghuni neraka. Dalam hati baik. Akhirnya gara-gara hal tersebut subhanallah Pak, beliau dapat hukuman dari Allah. Apa hukumannya? Suatu ketika beliau berjalan di sebuah tempat, lihat seorang wanita gadis muda cantik, jadi cinta pada pandangan pertama. Jadi lihat perempuan itu langsung suka, sampai di rumah tidak bisa lupa, berhari-hari tetap hatinya sudah terpikat kepada wanita tersebut. Akhirnya ia beranikan untuk mendatangi keluarganya. Dicari ketemu, didatangi keluarganya pengen dipinang. Oh subhanallah, ternyata wanita tersebut adalah wanita Nasrani. Akhirnya dia bilang, saya ingin lamar anak Anda, Bapak. Kata orang tuanya, tidak boleh. Anak saya Nasrani, Anda Muslim. Kecuali kalau Anda mau murtad, keluar agama. Kalau anak aku yang keluar agama, ikut Islam untuk nikah sama kamu, dah bakal. Tapi kalau kamu yang memang mau menikahi anakku, ya maka ya sudah, syaratnya itu kamu keluar agamamu, masuk ke dalam agama Nasrani, aku nikahkan kamu dengan putriku. Oh, ini adalah kabar yang sangat membuat gembira para pastor, Bapak. Pastor-pastor besar yang ada di sana dengar kabar ini senang galau. Ngapo? Pentolan umat Islam sedang dilobi agar masuk ke dalam agama kita. Akhirnya ini orang alim ikut Pak, subhanallah. Karena sudah ngerasa tidak bisa hidup tanpa wanita itu. Karena sudah terpikat dengan keterpikatan yang dahsyat. Akhirnya murtad Pak. Jadi orang Nasrani. Tinggal di rumah mertuanya. Kerjanya apa? Jadi penggembala kambing. Sampai beliau itu pakai topi khasnya orang-orang kafir Nasrani. Ya kalau sekarang topi Santa Claus. Nah kalau zaman itu entah seperti apa bentuk topinya. Sampai murid-muridnya nangis semua. Ya Allah, guru besar kita. Apa kata umat? Dan akhirnya sudah berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Seperti itu sudah. Yang asalnya sebagai ulama besar, terhormat, dimuliakan, muridnya banyak,
bahkan orang-orang besar adalah muridnya, luar biasa sebenarnya. Sudah berada di kedudukannya, sudah hebat betul. Tapi akhirnya dihinakan oleh Allah, hatinya tidak Allah jaga, akhirnya jadi seperti itu. Sampai beberapa kali para muridnya itu mendekati beliau, narik lagi, wahai guruku, kembalilah lagi kepada ajaran Allah. Kami ini murid engkau, kami kenal agama dengan baik berkat engkau, kok malah engkau yang meninggalkan kami setelahnya. Sampai terpuruk seperti itu. Jadi hatinya tidak dijaga oleh Allah di saat itu. Jadi jangankan kita, Pak, orang sekali berbeliau saja jadi seperti itu besok, hatinya disesatkan oleh Allah. Namun syukurnya mungkin berkat doa para muridnya, akhirnya beliau sadar setelah bertahun-tahun menghinakan diri bersama orang-orang yang tidak ada di jalan Allah. Akhirnya beliau jadi sadar, dan rasa keterpikatan hatinya kepada istrinya atau wanita Nasrani tadi yang sudah diperistri olehnya itu akhirnya hilang. Beliau insaf, beliau tobat, beliau kembali lagi kepada Islam, beliau kembali menjadi ulama besar. Alhamdulillah Allah selamatkan lagi. Nah, kata ulama itu gara-gara beliau menyepelehkan orang yang bukan muslim, orang kafir. Dasar orang kafir, hati makanya. Kita punya hati harus dijaga betul. Jangan sampai terlintas di dalam hati kita hal buruk yang karena itu Allah menghukum hati kita itu. Allah mencabut iman, la ilaha illallah, dahsyat, mengerikan. Sebagaimana seorang abid ahli ibadah yang namanya Barsiso, pernah kita bawakan kisahnya di sini. Sampai akhirnya murtad, sujud kepada syaitan, dan saat itulah nyawa dicabut oleh Allah. Ini meninggal dalam keadaan kafir, lebih serem lagi. Jadi tidak ada jaminan kita itu pasti akan selalu jadi orang baik. Jangan pernah kita sepede itu, jangan. Serahkan selalu jiwa kita, raga kita, hidup kita, nasib kita, bahkan matinya kita selalu kepada Allah, 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 jangan yang lain. Makanya Nabi ajarkan juga kepada kita, wala takilni ila nafsi wala ila ghairik. Jangan engkau serahkan diriku kepada aku ya Allah, ataupun kepada selainmu ya Allah. Jangan biarkan diriku ini selalu berpasrah kepada engkau. Begitu. Jadi hati kita ini perlu betul dijaga. Yang bisa menjaganya adalah Allah. Makanya Nabi ajarkan kepada kita, bahkan beliau sendiri selalu membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang mengubah-ubah isi hati, senantiasa mantapkanlah hatiku selalu atas agamamu, biar kita tidak keluar dari agama ini. Begitu, karena ini hal paling mahal, harus selalu dijaga. Minta kepada Allah agar Allah jaga selalu hati kita dari kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang tadi itu terdapat di kitab Al-Mustaghraf fi kulli fannin Al-Mustaghraf fi kulli fannin Mustaghraf. Itu nama kitabnya, kisah itu tadi. Murid-muridnya ulama-ulama besar, Pak, yang kita mungkin kenal dengan murid-muridnya itu. Saking memang ulama besar semua murid-muridnya. Subhanallah. Wa qala ta'ala hakiyan an Ibrahim khalilihi alaihi salam, dan Allah juga telah berfirman di dalam Al-Qur'an sembari menceritakan di dalam firman ini mengenai kisah nabinya, kekasihnya Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim pernah berdoa, yang mana doanya Allah kekalkan di dalam Al-Quran. Ini ayatnya, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari kebangkitan nanti, yang mana di hari itu tak akan ada gunanya lagi harta dan anak-anak, melainkan orang yang menjumpaimu dengan membawa hati yang selamat. Kecuali orang yang bisa berjumpa dengan Allah dalam kondisi hatinya sedang baik-baik saja, hatinya bagus. Di akhirat jumpa Allah dan hatinya bagus, tuh baru jadi orang beruntung, baru jadi orang selamat, baru jadi orang sukses di akhirat. Jadi Nabi Ibrahim tentu seorang nabi, mengerti seberapa pentingnya urusan hati. Makanya beliau sebut illa man atallaha biqalbin salim. Di sini beliau ajarkan kepada kita secara tidak langsung, beliau kasih tahu kepada kita harta kita tidak berguna di akhirat. Anak-anak kita yang laki-laki tidak ada guna di akhirat. Tidak katik yang bisa berguna bagi kita di akhirat nanti. Apapun itu. Kecuali apa? Hati yang bersih. Hati yang bersih. Yang paling mahal harta kita jadi inilah. Semua kita memilikinya. Dan kita bertanggung jawab untuk selalu menjaganya. Dan tentu meminta kepada Allah agar senantiasa dijaga hati ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang memiliki hati yang bagus. Allah selalu jaga hati kita dari kesesatan dan dari kotoran-kotoran serta dari penyakit-penyakit hati, sehingga di akhirat kita bisa beruntung saat kita jumpa dengan Allah, dan Allah menjadikan kita orang-orang yang berhasil untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan tanpa lelah, dengan tanpa letih, secepat kilat insyaallah, sampai kita kumpul lagi di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Hadza ma naqulu lakum wal 'afu minkum. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.